Inilah keris dapur brojol yang sangat istimewa ya. Meskipun berusia ratusan tahun, tapi kondisinya masih relatif utuh dan pamornya sangat luar biasa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang bisa dibilang sangat istimewa ya. Jadi keris ini walaupun usianya sudah sangat sepuh, tapi kondisinya masih sangat relatif utuh ya, dan pamornya juga sangat bagus ya. Dan untuk tanggonya sendiri memang biasanya ada beberapa penyebutan ya. Ya mungkin bagi sebagian teman-teman bingung ya. Jadi ada yang nyebut Tuban atau Tuban Pajajaran, ada yang menangguh keris tersebut adalah keris Pajajaran. Nah, nanti akan kita ulas juga ya, kenapa kok sampai ada istilah kayak Tuban Pajajaran seperti itu. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung aja kita lihat ya. Nah, jadi dari gambar di samping saya itu terlihat kerisnya ya itu ya. Dan ini memang ada yang menangguh adalah Tuban Pajajaran, karena memang keris-keris seperti ini juga banyak ditemukan di daerah Tuban ya. Selain di Pajajaran juga. Loh, kok bisa kayak gitu ya, nanti kita bahas juga ya. Dan memang di Tuban sendiri memang ada banyak gaya keris ya. Paling enggak ada 5 atau 4 atau 5 lah yang umum ya. Kalau di ensiklopedia keris ada 4 ya. Jadi kayak ada istilah Tuban umum, terus Tuban peneti, ada juga Tuban Salahita dan Tuban Suratman ya. Dan yang terkenal lagi memang ada kayak Tuban Bekel Jati ya, dan beberapa yang lain. Ada banyak empu besar di Tuban ya. Dan beberapa di antaranya itu memang ada yang memiliki ciri-ciri bukan hanya mirip ya, tapi memang hampir persis ya, kayak keris-keris dari daerah Pajajaran, Jawa Barat ya. Jadi mirip ya, mungkin kadang-kadang memang beberapa beda materi gitu ya, tapi untuk gaya ada yang sangat mirip ya. Kalau untuk hal ini memang kalau teman-teman menelusuri di beberapa literatur lama, terutama literatur perkerisan, ada banyak literatur ya. Dan banyak memang yang menyebutkan bahwa memang di era Mojopahit itu ya, jadi memang ada empu-empu dari daerah Pajajaran, empu besar ya, kayak Ki Kuwung, terus anak-anaknya, terus ada beberapa ya istilahnya yang seprofesi empu yang lain, termasuk ada empu perempuan Nyi Sombro itu pindah ke Tuban ya. Makanya memang nggak heran kalau memang di daerah Tuban kadang-kadang ditemukan keris-keris yang mirip keris Pajajaran untuk rancang bangunnya ya, termasuk keris yang ini. Nah, untuk keris yang ini sendiri, ini memang cukup lebar ya bilahnya ya. Dan memang ada beberapa keris Tuban yang lain, contohnya yang satu ini ya. Cuma ini lebih ramping, dan memang ini kalau yang satu ini memang orang nyebutnya Tangguh Tuban gitu aja. Tapi kalau yang ini ada yang nyebut Tuban Pajajaran, ada yang nyebut bahkan Pajajaran. Itu memang nggak salah ya, kan memang rancang bangunnya mirip Pajajaran, terutama lebarnya, terutama bagian sor-soran, pejetannya seperti itu ya. Nah, jadi itu ceritanya ya, kenapa di Tuban itu memang ada beberapa keris yang mirip keris-keris di daerah Jawa Barat atau Pajajaran ya. Memang di Tuban sendiri sekali lagi ada banyak gaya keris ya, karena memang ada banyak empu besar di sana yang punya style sendiri-sendiri ya. Nah, kalau untuk keris ini sendiri yang cukup istimewa dan kira-kira keistimewaannya apa, ini mari kita simak sama-sama. Ini adalah detail warongkonya ya. Ini warongkonya gaya-gayaman Yogyakarta ya. Dan ini pakai pendok ya, pendoknya bunton sepertinya ya. Dan untuk warongkonya sendiri kalau nggak salah kayunya itu kayu trembalu ya sepertinya ya. Kalau yang handle itu, yang handle gaya lempuyangan itu memang kayu trembalu sebenarnya kalau lihat kita nginden-ngindennya ya. Nah, untuk berikutnya mari kita lihat untuk detail bilahnya ya. Dan ini adalah detail bilah kerisnya ya, ini bagian cor-corannya ya, itu khas ya, untuk pejetannya sangat lebar ya itu ya. Dan cor-corannya juga cukup lebar ya, termasuk bilahnya, ini memang agak lebar kalau dibandingkan keris-keris Tuban pada umumnya ya. Tapi ini pamornya sangat bagus ya, bisa dibilang masih sangat utuh pamornya ya. Jadi nggak ada yang kandas istilahnya ya, walaupun sedikit ya. Dan ini pamornya pendaringan kebak ya, ini hampir full bilah ya, dan memang sangat bagus.
Nah ini yang nyebut kayak kenapa ini kayak pajajaran. Tadi memang salah satunya posisi petinya agak ke tengah ya, ini ya, agak ke tengah seperti keris pajajaran ya. Cuman memang sebagian keris seperti ini memang kadang-kadang ditemukan di daerah Tuban ya. Jadi memang untuk menangguh memang salah satu acuannya itu jadi bila di suatu daerah ditemukan beberapa keris ya yang mirip atau punya gaya-gaya tertentu. Nah itu yang dijadikan patokan istilahnya ya. Dan kalau di Tuban memang ditemukan banyak keris-keris dengan beberapa gaya, minimal 4 atau 5 gaya ya. Nah ini bagian sor-sorannya ya ini ya. Jadi memang cukup lebar. Nah jadi ini pamornya ya full ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sarwo sareh saliring panganyut, lamun yitno kayitnan kan mitayani. Serba sabar segala pikiran, kalau waspada, kewaspadaan yang bermanfaat.